terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Malam ini akan kita umumkan, termasuk pemeriksaan pada hari ini adalah Saudara Baradae. Nanti saya tidak mau terburu-buru menyampaikan karena ini adalah tim sus dan ketua tim sidik adalah Dirpidum. Nanti bersama saya juga akan menyampaikan ke media biar teman-teman dari media juga mengetahui secara komprehensif tentang hal tersebut. Informasi yang saya dapat dari Dirpidum pada malam hari ini, untuk surat panggilan sudah dilayangkan, rencana akan dipanggil besok pagi. TKP-nya adalah di tempat beliau. Kemudian ajudan adalah ajudan beliau. Kemudian istri yang sebagai pelapor adalah istri beliau. Nah, ini suatu yang sangat signifikan sekali sehingga diperiksa sebagai saksi. Nah, kesaksian ini masih ongoing proses. Jadi kalau Pak Sambo itu sudah 4 kali, mungkin bisa berkali-kali lagi. Irjen Ferdy Sambo ditangkap. Begini suasana Mabes Polri malam ini. Mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka ditahan di Mako Brimob dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Sabtu 6 Agustus 2022. Pantauan langsung MNC Portal di Mabes Polri di lokasi terlihat sejumlah wartawan berada di lokasi sejak siang hari ini. Terlihat beberapa pasukan Brimob dengan baju loreng dan membawa senapan laras panjang sempat mendatangi Mabes Polri pada siang hari dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.00 WIB. Para wartawan juga terlihat terus mencari informasi terkait penahanan Ferdy Sambo tersebut. Namun petinggi di Mabes Polri belum bersedia memberikan komentar terkait penahanan Irjen Sambo tersebut. Sebelumnya, sebanyak 5 orang anggota Brimob dari satuan setingkat peleton turun dari gedung Bareskrim Mabes Polri. Kelima anggota tersebut keluar menggunakan baju lengkap dan senjata laras panjang, langsung menaiki kendaraan taktis yang berada di halaman parkir. Tak ada satu keluar dari mulut anggota Brimob yang telah berjaga-jaga sejak siang tadi. Baradae tersangka alur kasus Brigadir J sekejap berubah dari membela diri jadi dugaan pembunuhan berencana. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terus mengusut insiden tembak-menembak sesama polisi yang menewaskan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tanya-tanya besar yang melingkupi kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo itu pun sedikit demi sedikit memudar dengan ditemukannya sederet fakta baru. Bahkan, temuan-temuan dari tim sus seolah mengubah rangkaian atau proses kejadian di balik tewasnya Brigadir J di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo. Setidaknya ada beberapa hal yang berubah dalam alur insiden berdarah ini. Satu diantaranya mengenai baku tembak. Kombes Budi Haryadi Susianto yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sempat menyatakan tewasnya Brigadir J karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Aksi baku tembak Bak Koboi ini berlangsung di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kala itu disampaikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Brigadir J memegang senjata jenis HS-16 yang tertinggal 9 peluru di magazinnya, artinya dia memuntahkan 7 peluru. Sementara Baradae menggunakan senjata Glock 17 dengan magazin maksimum 17 butir peluru. Tetapi dalam baku tembak itu hanya Brigadir J yang mengalami luka atau tertembak, sedangkan Baradae bersih atau tak terluka sedikit pun. Kemudian, baku tembak itu pun disebut karena Brigadir J panik setelah aksi percobaan pelecehannya terhadap istri Irjen Ferdy Sambo gagal. Dia menembak Baradae yang saat itu menghampiri Putri Chandrawati karena berteriak, artinya Brigadir J memulai dengan Baradae hanya melakukan pembelaan diri. Rangkaian kejadian ini seolah terbantahkan saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka, sebab tim sus justru menyebut tewasnya Brigadir J karena dibunuh. Di kasus ini, tim sus mempersangkakan Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan contoh pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ini artinya, kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi hampir 1 bulan lalu di Tenggarai tak dilakukan Baradae seorang diri. Diduga masih ada pihak lain terlibat kasus yang menyedot perhatian publik ini, termasuk soal aksi bela diri
Dengan hasil penyidikan sementara, tim sus membantah semua dugaan. Saksi kunci, tanya itu, temuan tim sus juga menepis mengenai CCTV yang menjadi saksi kunci untuk mengungkap pembunuhan Brigadir J. Di awal penyelidikan, Kombes Budi Hardi mengatakan seluruh CCTV di lokasi kejadian rusak, bahkan sejak 2 minggu sebelum insiden berdarah itu terjadi, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Tetapi, Kapolri Jenderal Listio Sigit itu justru seolah membantah pernyataan itu. Dia menyatakan ada upaya sengaja merusak atau menghilangkan saksi kunci tersebut. Jenderal Bintang 4 ini tegas menyebut sudah mengetahui penyebab di balik semua itu. Bahkan, identitas pelaku penghilang dan perusak CCTV sudah dikantongi. Menurutnya, tim khusus yang dibentuknya sudah mengantongi identitas pelaku, bahkan sudah dimintai keterangan perihal aksi tersebut. Tapi, Kapolri tak menyampaikan siapa pelakunya secara gamblang. Dia hanya menyebut oknum itu akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dugaan terorganisir, dengan temuan-temuan fakta itu sehingga memunculkan dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara terorganisir. Terlebih, Kapolri pun menyebut ada 25 anggotanya yang sudah diperiksa Inspektorat Khusus. Buntu tewasnya Brigadir J, bahkan 3 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kemudian, ada juga 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Panma, dan 5 Bintara, serta Tamtama. Puluhan personil polisi yang diperiksa itu disebut dari berbagai satuan. Selain itu, Kapolri juga menyatakan sudah menyeret 4 anggotanya untuk ditempatkan ke tempat khusus. Sayangnya, Sigit tak menjelaskan secara merinci identitas 4 anggotanya itu. Dia hanya menyatakan akan menindak tegas siapapun yang terlibat. Ketegasan Kapolri juga ditunjukkan dengan mutasi 25 anggotanya itu. Dari data yang didapat, baru ada 10 orang yang diduga terlibat di rangkaian kasus Brigadir J yang dimutasi. Mereka merupakan anak buah Irjen Ferdisambo yang bertugas di Divisi Propam dan Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram rahasia nomor 1628/8/Skip/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Para anak buah Irjen Ferdisambo yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Denny Setia Nugraha, dan Kombes Agus Nurpatria. Kemudian Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Arif Rahman Arifin termasuk Irjen Ferdisambo. Sementara Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan yang dimutasi yakni Kasat Reskrim AKBP Ridwan Reki Nelson Saplanit dan Kanit 1 Satreskrim AKP Rifaizal Samuel. Mereka semua dipindah tugas ke bagian Yanma. Polri, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan dalam perintah Kapolri, mereka semua dimutasi dalam rangka pemeriksaan oleh tim sus dan irsus, tujuannya mencari dugaan keterlibatannya. Nantinya mereka akan menjalani sidang kode etik profesi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu sanksi sesuai aturan akan diberikan.